3, 2, 1, and action yuk. Halo, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghasilkan video yang lebih baik lagi kalau kita syuting menggunakan HP. Jawabannya adalah men-setting kamera HP kita secara manual. Kenapa harus setting secara manual? Karena dengan men-setting secara manual, kita bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari kamera HP kita. Jadi kita bisa lebih mengoptimalkan lagi hasil video dari kamera kita. Dengan mengaturnya secara manual, kita sebagai operator kamera ya, kita kameramennya itu bisa mengontrol secara penuh, mengontrol secara maksimal kamera HP kita. Berbeda kalau kita menggunakan auto. Jadi kamera HP kita sendiri yang menentukan bagaimana kecerahannya, bagaimana fokusnya. Dan masalahnya adalah tiap-tiap kamera HP itu berbeda kualitasnya. Jadi ada beberapa HP yang bisa menentukan kecerahan dan fokusnya itu baik. Ada juga beberapa HP yang untuk menentukan kecerahan dan fokusnya atau auto itu kurang baik. Terutama HP-HP yang entry level ya, biasanya itu hasil autonya itu kurang baik. Kekurangan menggunakan auto pada kamera HP kita biasanya itu pada penentuan tingkat kecerahan dan penentuan fokusnya. Jadi kamera HP kita itu menentukan kecerahannya tergantung dari situasi pencahayaan pada saat kita syuting. Dan biasanya juga menentukan sendiri titik fokusnya. Nah, permasalahannya adalah ketidakkonsistenan dari kamera HP kita itu ketika melakukan auto. Jadi berpindah-pindah, tingkat cahayanya itu berpindah-pindah dari gelap ke terang, terang ke gelap, itu kurang baik perpindahannya. Kemudian untuk fokus biasanya ada beberapa kamera yang suka mencari fokus-fokus sendiri, pindah-pindah titik fokusnya, apalagi kalau ada pergerakan subjeknya ya. Jadi ketika ada perpindahan fokus itu terjadi gerakan-gerakan yang nggak smooth dari subjek A ke subjek B, objek A ke objek B. Itu akan ada perpindahan seperti cenut-cenut ya kalau saya bilang itu. Jadi membuat hasil dari video kita itu nggak stabil dan itu akan terlihat nggak profesional. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita men-setting HP atau kamera HP kita secara manual. Sebenarnya saya pernah bikin pembahasannya beberapa kali tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita pakai untuk membuat atau men-setting kamera HP kita secara manual, tetapi lebih ke aplikasinya. Dan sekarang saya akan lebih membahas ke bagaimana pentingnya cara men-setting secara manual HP kita. Aplikasi kamera merupakan alat yang kita pakai untuk mengeksekusi ketika kita syuting. Dan saya pernah membahas cukup detail ya, aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita pakai untuk men-setting kamera HP kita secara manual. Pembahasannya di sini. Dan saya juga pernah membahas cukup detail juga tentang aplikasi yang paling sering saya pakai, yaitu Open Camera. Ada di sini. Sebelum lebih detail ke pembahasan bagaimana teknis untuk memaksimalkan kamera HP dalam pembuatan video, entah itu video buat Instagram, buat Twitter, buat Facebook, ataupun buat YouTube. Nah, membuat video untuk YouTube memang membutuhkan teknis-teknis seperti bagaimana cara kita pengambilan gambar, bagaimana cara kita editing, dan saya udah banyak sharing tentang bagaimana memaksimalkan kamera HP, kemudian teknik-teknik untuk pembuatan video menggunakan HP, dan bisa juga kalian terapkan untuk pembuatan konten di YouTube. Teknis itu penting, tapi teknis itu merupakan salah satu penunjang untuk membuat video kita lebih baik. Teknis memang penting, tapi ada hal paling dasar lagi yang juga sangat penting, yaitu adalah konsep. Dari konsep tadi kita jadi tahu kebutuhan-kebutuhan penting untuk video kita. Setelah konsep siap, kita juga perlu memikirkan strategi-strategi agar video kita banyak yang menonton, agar video kita menarik untuk dilihat orang. Tentunya kita nggak mau kita udah capek-capek bikin video tapi nggak ada yang nonton video kita. Sama seperti saya membangun channel saya ini itu membutuhkan tahapan dan juga strategi. Dari situ muncul niatan untuk saya membuat kursus online. Bagaimana membuat konten YouTube hanya bermodalkan HP saja. Yang tentunya nggak cuma membahas bagaimana teknis dalam pembuatan videonya saja, tapi juga hal-hal lain yang sangat penting yang nggak pernah saya share di channel YouTube saya ini. Untuk kursus online ini saya juga bekerja sama dengan Lens Project Digital Agency agar kursus online ini bisa berjalan dengan lebih maksimal lagi. Dan untuk lebih memaksimalkan lagi materi dari kursus online-nya, saya butuh bantuan teman-teman dengan cara mengisi kuesioner yang linknya ada di deskripsi. Dan akan ada 5 orang yang beruntung untuk mengikuti kursus online saya ini secara gratis.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah dan mau ikut berpartisipasi mengisi kuesionernya tadi ya. Dan kita kembali lagi ke pembahasan utamanya kali ini. Setiap kamera, setiap HP itu pastinya memiliki kamera bawaan, aplikasi kamera bawaan. Tapi sayangnya nggak semua aplikasi kamera bawaan itu bisa diatur secara manual. Tapi ada juga beberapa HP yang di aplikasi kamera bawaannya itu udah bisa diatur secara manual. Oke, saya contohkan HP saya ini ya. Ini Xiaomi Redmi Note 5 ini, dan satu lagi Xiaomi Poco X3 NFC. Jadi sama-sama HP dari Xiaomi, tapi yang satu bisa diatur secara manual dan yang satu lagi nggak bisa diatur secara manual. Sama-sama brandnya, tapi tetap nggak bisa karena tergantung dari kualitas kamera HP-nya. Kalian juga bisa cek di HP kalian masing-masing apakah bisa diatur secara manual atau enggak. Ini adalah aplikasi kamera bawaan Xiaomi Redmi Note 5, dan ini bagian-bagiannya nggak ada fitur untuk mengaturnya secara manual pada videonya, terutama pengaturan exposure atau kecerahan dan juga pengaturan fokusnya. Semua auto. Ada pengaturan manual tapi hanya untuk foto saja. Dan ini tampilan dari aplikasi kamera bawaan Xiaomi Poco X3. Dan beberapa fiturnya beda sama Redmi Note 5, terutama di bagian Pro. Di Xiaomi Redmi Note 5 belum ada fitur Pro untuk videonya, dan otomatis nggak bisa diatur secara manual pada bagian videonya. Sedangkan untuk Poco X3 ini ada fitur Pro. Kalau kita pilih, kamera HP-nya bisa diatur secara manual, dan bisa dibilang fitur manualnya ini sudah cukup lengkap. Dari white balance kita sudah ada pilihan untuk mengatur nilai Kelvinnya. Fokus bisa pilih auto, tapi juga bisa atur secara manual. Dan manualnya ini benar-benar manual kayak kita muterin ring fokus di lensa kamera ya. Berbeda dengan beberapa aplikasi lain yang menentukan fokusnya dengan mengunci fokusnya. Dan biasanya ada beberapa fitur pilihan fokusnya, tapi di aplikasi bawaan Xiaomi Poco X3 ini cuma ada auto dan manual yang benar-benar manual ya. Akan lebih keren kalau ada pilihan untuk kunci fokusnya. Di keadaan tertentu, pengaturan fokus secara manual ini bisa membuat efek-efek tertentu, misal dari blur ke fokus atau fokus ke blur. Ini juga bisa kita pakai untuk perpindahan fokus dari subjek 1 ke subjek 2 atau sebaliknya dari subjek 2 ke subjek 1 dengan perpindahan fokus yang lebih halus. Tapi di keadaan tertentu ini bisa menjadi kesulitan untuk kita, bisa menjadi kelemahan karena ketika kita membutuhkan syuting untuk momen tertentu, momen yang sangat cepat, kita nggak punya waktu untuk mengatur manual fokusnya secara manual banget, sehingga kita akan kehilangan momen penting itu, dan ini menjadi salah satu kelemahannya. Kemudian ada pengaturan shutter speed secara manual. Dengan menggunakan pengaturan shutter speed manual ini, kita bisa mendapatkan video yang lebih terang jika kita menurunkan nilai shutter speednya. Tapi konsekuensinya adalah ketika kita menurunkan nilai shutter speednya, video kita akan bisa terlihat patah-patah kalau shutter speednya itu terlalu rendah. Ada juga pengaturan ISO yang sudah bisa sampai 6400. Dengan menggunakan ISO yang tinggi ini, kita bisa membuat video kita lebih bisa di dalam keadaan cahaya yang kurang ya. Dengan menggunakan ISO yang tinggi, cahaya akan lebih terang. Tapi konsekuensinya dengan menggunakan ISO yang lebih tinggi, maka akan lebih rentan terhadap noise. Untuk itu kita harus mengkombinasikan antara shutter speed dan juga ISO agar bisa menghasilkan video dengan pencahayaan atau exposure yang tepat. Nggak noise dan juga videonya nggak patah-patah. Kita perlu memperhatikan komponen-komponen tadi untuk bisa menghasilkan tingkat kecerahan atau exposure yang tepat. Sebenarnya ada satu komponen lagi yang penting yang bisa kita atur dalam pengaturan pencahayaan kalau di kamera. Biasanya itu ada 3 poin. Yang pertama adalah ISO, shutter speed, yang ketiga adalah f-stop atau aperture. Sayangnya di HP itu biasanya aperture nggak ada atau f-stop itu nggak ada karena f-stop itu berhubungan dengan lensa, bukan lensa. Sedangkan lensa dari HP itu ya gitu-gitu aja, aperture-nya juga segitu-gitu aja. Jadi untuk itu kita hanya perlu membalancekan, mengkombinasikan 2 komponen saja, yaitu shutter speed dan juga ISO. Kebetulan untuk Poco X3 ini ada 3 lensa ya. Yang pertama adalah wide yang bisa men-shooting secara lebar, kemudian ultra wide yang lebih lebar lagi, dan juga ada lensa yang untuk makro yang bisa shooting dengan detail banget, yang jarak dekat, semut mungkin. Cara garis besar pengaturannya seperti itu ya, di manual kameranya, di manual settingnya atau di bagian pro-nya. Tapi ya kembali lagi, setiap HP itu memiliki fitur yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Kalian bisa cek kemampuan HP kalian, kamera HP kalian itu seperti apa. Kalau saya pakai kamera bawaan, settingnya seperti ini.
Pertama, saya atur ISO serendah mungkin. Kalau keadaan cukup terang, biasanya saya pilih ISO 100. Kemudian saya atur shutter speed-nya. Biasanya paling rendah saya pilih 1/50. Kalau kondisi lokasi cahayanya terang, bisa juga saya tambah nilai shutter speed-nya biar video nggak terlalu terang. Kalau kondisi cahayanya kurang, saya bikin shutter speed-nya mentok di 1/50. Kalau 1/50 masih kurang terang, saya nggak kurangin shutter speed-nya, tapi saya nambahin ISO-nya. Misal 200, 300, dan seterusnya, sampai exposure-nya tepat. Kemudian saya atur white balance-nya, atau tingkatan temperatur warnanya. Biar misal kalau objeknya pakai baju putih, ya bajunya terlihat putih, nggak kebiruan dan nggak kekuningan. Selanjutnya saya atur fokusnya. Karena di sini manual, jadi setiap ganti objek, ganti angle, dan ganti jenis shot, saya harus mengatur lagi fokusnya. Di sini karena Xiaomi Redmi Note 5 ini nggak punya fitur manual di kamera bawaannya, saya pakai aplikasi tambahan Open Camera. Kalau untuk Open Camera, saya sudah bikin pembahasannya cukup detail. Tapi secara garis besar, untuk memakai Open Camera, yang pertama adalah pengaturan exposure-nya. Fiturnya ini tentu nggak sama antara HP satu dengan HP yang lainnya. Di beberapa HP, fitur untuk mengatur exposure-nya bisa lengkap, ada ISO-nya, shutter speed-nya, dan juga ada white balance-nya. Tapi karena HP saya yang Redmi Note 5 ini lumayan jadul dan speknya biasa aja, di bagian pengaturan exposure-nya itu cuma ada sedikit pengaturan. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting masih bisa diatur gelap terangnya, dan masih bisa di-lock atau dikunci. Sedangkan untuk fokusnya saya pilih yang kunci fokus. Langsung saya pencet di bagian yang ingin saya fokuskan. Setelah semuanya oke, baru kita pencet tombol record. Dan pilihannya adalah kalau HP kalian ada fitur untuk setting secara manual di kamera bawaannya, kalian bisa pakai itu atau bisa juga pakai aplikasi kamera tambahan. Dan kalau yang di HP kalian itu di kamera bawaannya, di aplikasi kamera bawaannya itu nggak bisa diatur secara manual, tentu saja untuk bisa menghasilkan yang lebih maksimal, kalian perlu mendownload atau menginstal aplikasi kamera tambahan. Bisa seperti Open Camera, kemudian Cinema FV5, Filmic Pro, dan lain-lain yang udah pernah saya bahas juga. Dan kalian bisa memilih aplikasinya tadi sesuai sama yang paling cocok buat kalian. Nggak ada aplikasi yang ini lebih baik atau itu lebih baik. Kalau saya sendiri lebih cocok pakai Open Camera. Kalian juga harus selalu mengecek untuk tingkat kecerahannya, untuk setting tingkat kecerahannya. Apalagi kalau kalian syuting itu berpindah-pindah lokasi, misal dari gelap ke terang atau terang ke gelap, misal dari indoor kemudian ke outdoor atau dari outdoor ke indoor. Tentunya kita harus mengatur ulang karena ini kita atur secara manual. Mungkin itu akan terasa ribet, tapi kalau kalian udah terbiasa itu akan nggak ribet juga ya. Kita pindah, kita cek lagi, kita atur lagi sebentar, kita record, seperti itu. Action. Oke. Ganti HP. Sombong. Tangannya nanti dipegang ya? Iya. Ini terus dipegang. Stop. Oke. Sambil ngobrol. Boleh dicium, boleh. Punya sendiri kan? Boleh. Action ya. Tatap-tatapan, senyum. Oke, sip. Action yuk. Mandeng, terus nyender. Nah, oke ya. Karo tangannya tambah kencang seret, oke. Ya, kayaknya aku butuh tripod. Oke, sip. Action. Action yuk.
Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini, dan intinya adalah bagaimana kita memaksimalkan kamera HP kita. Mau kita pakai aplikasi kamera bawaan, mau kita pakai aplikasi kamera tambahan, nggak masalah. Yang paling penting adalah aplikasinya itu bisa diatur secara manual. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa. Trik.